Oke, selamat sore semuanya yang sudah hadir pada hari ini di acara rangkaian Sifas X Sumarja yang seri kedua. Hari ini kita akan membahas tentang penulisan sejarah dengan Pak Aminuddin Siregar atau Pak Ucok, atau misalnya buat generasi saya biasa dipanggil Bang Ucok. Tapi sebelum itu akan ada sedikit pengantar dari Ketua atau Imam Besar Sifas, Ibu Kiki Rizky. Silakan, Bu. Selamat datang Pak Ucok. Terima kasih juga Danu dan yang lainnya. Terima kasih sudah hadir di acara Sifas X Sumarja. Ini adalah sesi kedua. Sebetulnya nanti sesi kedua dan ketiga akan sama-sama diisi oleh Pak Ucok. Setelah minggu lalu kita mendengarkan paparan dari Bu Monik Susman, cucu dari Jack Zellmaker, yang berbagi mengenai penelusuran beliau tentang risetnya ya. Minggu ini dan minggu depan akan diisi oleh Pak Ucok, akan menjelaskan mengenai penulisan sejarah dan historiografi seni rupa Indonesia. Oke, untuk waktu dan kesempatannya dipersilakan untuk Bang Ucok untuk mulai presentasinya, Bang. Oke, terima kasih Mas Danu dan Ibu Ketua Imam Besar. Hari ini tadinya rencana saya itu membagi dua kuliah ini karena memang materinya padat. Pertama, ini berkenaan dengan bagaimana sih kita menulis sejarah seni. Artinya kita memerlukan satu metode yang sangat spesifik sebenarnya, yang walaupun nanti akan bersinggungan dengan kritik seni, cuma metode sejarah seni ini membayangkan jangkauannya yang lebih luas, karena kalau kritik ini dia berhadapan langsung dengan karya, dan aspek-aspek di luar karya itu kadang-kadang tidak diperhitungkan. Dan itu biasanya dilakukan, aspek-aspek di luar karya itu pada penekanan pada konteks misalnya, itu dilakukan dalam ending tulisan atau satu paper yang nanti kita mau bikin dalam paper kritik seni itu, kita akan taruh di ending biasa sebagai penambahan. Tidak ada semacam desakan yang cukup desakan yang cukup urgent untuk menambahkan konteks-konteks atau yang membuat dia terikat dalam kritik seni. Nah, kalau sejarah seni ini memang dia karena dia usianya juga lebih tua gitu ya daripada kritik, dia memang sudah menjalin sedemikian rupa seperti bola salju dari abad di zaman Renaissance itu, akhirnya membentuk satu skema tersendiri di dalam penulisannya, yang orang nyebutnya metode dan sebagainya. Cuma saya agak menjauhi kata metode karena metode itu harus kita temukan justru. Jadi kalau Anda misalnya gini ya, Anda nulis sejarah seni, bikin satu paper dengan metode ini, ya boleh, sebenarnya itu membantu Anda untuk memahami satu fenomena. Cuma tradisi yang saya tahu ya, mungkin saya salah, yang saya alami di sini misalnya, metode itu untuk S1, S2 itu ya oke lah pakai metode, cuma justru Anda harus menemukan metode itu tengah jalan gitu. Anda dilatih untuk memahami diri Anda sendiri dalam cara berpikir. Nah, itu bedanya sama negara-negara kayak kita ini yang negara postkolonial kita ini yang memang ketergantungan pada teori barat itu sangat 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 tinggi ya. Itu tanda bahwa masyarakat kita masyarakat akademis kita masih diidap dengan paradigma positivistik gitu. Jadi dikit-dikit metodenya apakah kualitatif, apa kuantitatif gitu kan. Kalau nggak kuantitatif nanti nggak sah, kalau nggak kualitatif nanti analisa Anda juga kurang valid dan sebagainya. Kalau di sini nggak ada begituan. Jadi nggak ada jadi nggak ada ya. Justru mahasiswa atau kita diminta untuk melatih cara kita berpikir menghadapi satu fenomena, dan itu metode. Nah, dengan argumen itu sebenarnya itu dalih saya sebenarnya untuk menghindar untuk membahas di termin pertama ini tuntutan-tuntutan yang saya ingat, mungkin Mas Danu suka ingat kalau kita di TB dulu suka pakai buku ini ya, Iya, How to iya, Write Bang. Art History. Ini sering kita pakai dalam kuliah sejarah untuk pengantar, cukup lah cukup ini dipakai di kuliah di perguruan tinggi di Amerika, ini dipakai setahu saya untuk buku wajib S1 Ananda Aleva ini ya. Dan kalau kita baca memang dia 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 seakan-akan sudah membayangkan bahwa art history itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern barat gitu ya. Seakan-akan udah dia tinggal nerusin aja gitu, tinggal nerusin dari apa yang sudah terjadi sebelumnya gitu.
Dan ini akan menjadi bermasalah kalau kita pakai begitu aja di Indonesia, itu kita menyadari ada kekurangan. Ya nanti di presentasi saya ini, di slide-slide berikut ini akan terasa betul bagaimana ternyata ada banyak hal yang membuat kita tertinggal gitu di dalam untuk memahami sekedar buku ini aja. Kemudian untuk pengantar lagi adalah dunia artistry ini berkembang sedemikian rupa gitu ya. Dan dalam beberapa konferensi terakhir misalnya yang saya ikuti lewat internet terutama sejak pandemi misalnya ada atau bukan merevitalisasi tapi mencoba untuk mendekonstruksi mendekonstruksi pemahaman orang terhadap artistry itu sendiri. Karena artistry ini dianggap melulu hanya bicara soal Western art atau seni rupa Barat gitu. Dan bahkan di dalam dirinya secara internal mengalami banyak situasi yang paradoks dan ambigu yang membuat dia tidak sepenuhnya bisa diterapkan di seluruh masyarakat Barat, tanda kutip. Dan juga kondisi terakhir adalah penggunaan kata Barat itu sudah mulai dihindari sekarang. Karena makin kemari istilah Barat itu makin gak jelas. Ya. Istilah Barat ini kan subur sekali pada zaman Perang Dingin, tahun 50-an, 60-an itu subur sekali. Antara Barat, Timur, blok Barat, Timur, Barat pasti dia NATO, anggota-anggota ya Pakta Atlantik yang ikut Amerika, yang Timur itu pasti Rusia, kemudian negara-negara di Eropa Timur, kemudian termasuk mereka yang berafiliasi seperti Vietnam atau Cina, komunis Cina. Nah, istilah itu sekarang mulai ditinggalkan. Jadi kalau kita bicara seni rupa Barat, orang di sini nanti ketawa, Barat yang mana gitu kan. Itu sama aja Anda nanya warung Padang di Kota Padang. Warung Padang di mana ya? Mau makan Padang di Kota Padang, itu Anda bingung sendiri sebenarnya. Itu memang dikonsumsi oleh masyarakat seperti kita, masyarakat pasca kolonial, yang kita memang ingin mendefinisikan bahwa yang bukan sesuatu dari kita, itu adalah berarti bukan kita. Kalau kita disebut Timur, berarti yang di luar kita itu adalah Barat. Hal semacam itu. Yang sekarang diganti, istilah Barat itu diganti dengan satu istilah yang barangkali lebih netral, disebut misalnya seni rupa. Itu adalah dalam beberapa pandangan disebut lebih cukup membingkai persoalan itu sendiri. North Atlantic itu berarti adalah seni rupa yang berkembang di sepanjang di antara dua benua Eropa dan Amerika. Jadi nanti kita lihat perpindahan dari Perancis gitu ya, dari Perancis seni rupa, perkembangan seni rupa modern dari Perancis pindah ke New York, itu di tengah-tengahnya kan lautan Atlantik. Jadi dianggap dua kubu itu ya kalau disatukan diberi satu istilah baru disebut seni rupa Atlantik Utara. Kemudian juga kedua misalnya masalah internal yang berlangsung di Eropa sendiri adalah klaim bahwa seakan-akan seluruh masyarakat Eropa mengalami Renaissance gitu ya. Kita tahu bahwa nanti Renaissance itu berkembang itu hanya gara-gara dipicu oleh satu buku, nanti akan ada slide-nya. Itu adalah berkembang di Florence dan kemudian entah sedemikian rupa dikonsumsi dan kemudian dianggap seluruh Eropa sampai Belanda, sampai Paris, sampai Spanyol dan sebagainya, di semua dataran itu dianggap mengalami Renaissance. Dalam situasi terakhir, dalam satu konferensi terakhir, misalnya di negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, Swedia, Finland, gitu ya, mereka menganggap bahwa kami bukan bagian dari Renaissance Anda, gitu ya. Jadi Renaissance itu kan Florence itu di Eropa di bawah, di agak timur. Skandinavia itu di utara yang paling dekat sama kutub. Mereka menganggap waktu terjadi Renaissance di Eropa, itu kami, ya kita bisa bayangkan ya, saat itu nggak ada internet dan sebagainya, penyebaran itu lambat sekali. Dan spirit, kalau kita pakai filsafat Hegel misalnya, Zeitgeist-nya itu
perlu waktu lama untuk sampai ke beberapa lokasi atau negara yang kita sebut negara hari ini. Sehingga negeri-negeri Skandinavia di utara itu tidak mengalami renaissance dan mereka memiliki ciri tersendiri di dalam pengembangan atau perkembangan seni mereka, dan mereka punya cara sendiri untuk menuliskan sejarah mereka.